Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrian Siswanto. Nama saya Saloma Madio. Eh, ini mapel matematika diskrit ingin mempresentasikan proyek ujian akhir semester 1. Yang pertama, kasus atau pembahasan yaitu satu, kami membuktikan kasus logika konjungsi dan disjungsi. Dua, Implementasi penjadwalan graf keberangkatan kereta api di stasiun Balapan Solo. yang pertama logika konjungsi. Pernyataannya yaitu untuk membuat telur goreng dibutuhkan telur dan minyak goreng. Premis pertama yaitu Ari membeli telur, dan premis kedua yaitu Ari membeli minyak goreng. Maka kemungkinan premis P dan Q yang kemungkinan terjadi adalah Ari membeli telur yaitu benar dan Ari membeli minyak goreng yaitu benar. Kemudian maka hasilnya benar yang tadi. Kemudian yang kedua yaitu Ari membeli telur adalah benar dan Ari tidak membeli minyak goreng yang berarti salah. Maka hasil kesimpulannya adalah salah. Kemudian yang ketiga adalah Ari tidak membeli telur yang salah dan Ari membeli minyak goreng benar. Maka hasil kesimpulannya juga salah karena terdapat salah di salah satu premis. Kemudian yang D adalah Ari tidak membeli telur dan minyak goreng yang dimana keduanya tersebut premisnya adalah salah. Maka hasil kesimpulannya adalah salah. Lanjut. Logika disjungsi. Sapi atau banteng adalah hewan yang hidup di darat. Kemungkinan premis P dan Q. Ada 4 kemungkinan premis. Yang pertama adalah sapi atau banteng hidup di darat dan semua hasilnya adalah benar. Yang kedua, sapi hidup di darat dan banteng hidup di laut. Hasilnya benar. Dan C, sapi hidup di laut dan banteng hidup di darat adalah hasilnya benar. Dan D, sapi atau banteng hidup di laut, hasilnya adalah salah. Kesimpulan dari kasus logika konjungsi dan disjungsi. Jadi untuk logika konjungsi itu, jika kedua premis benar, maka hasil kesimpulan akhirnya benar. Sebaliknya, jika salah satu premis salah, maka hasil kesimpulannya juga salah. Untuk logika disjungsi, jika salah satu premis benar, maka kesimpulannya adalah benar. Kemudian penjadwalan graf keberangkatan kereta api di stasiun Balapan Solo. Kereta api di stasiun Balapan Solo terdapat 6 kereta api di stasiun Balapan Solo yang sudah dibuat tabel seperti data di bawah ini. Berikut adalah datanya. Keterangannya yaitu pagi jam 12 malam atau 00 sampai 10 pagi, siang jam 10 sampai jam 5 sore atau saya sebut aja malam, siang, kemudian malam jam 5 sampai jam 12 malam kembali. Persoalan, terdapat kereta api yang waktu keberangkatannya sama dengan kereta lain, sehingga tidak boleh disamakan jalur relnya untuk menghindari keterlambatan jadwal. Berapa paling sedikit jalur yang dibutuhkan untuk waktu keberangkatan tersebut, sehingga semua kereta api dapat beroperasi tanpa bertabrakan jadwal dengan kereta lainnya. Penyelesaian, simpul atau titik sama dengan kereta api, dan sisi sama dengan kereta api yang jadwal keberangkatannya sama atau 2 cm. Kemudian untuk daftar kereta api yang bertabrakan atau tidak boleh disamakan waktu keberangkatannya adalah sebagai berikut. Kereta api Lodaya tidak boleh bertabrakan tidak boleh sama dengan Turangga dan Gajayana. Kemudian Turangga tidak boleh bertabrakan jadwal dengan Lodaya, Sancaka, Gajayana, dan Mutiara Selatan. Kemudian Malabar bertabrakan jadwal dengan Malabar bertabrakan dengan Mutiara Selatan, Gajayana, kemudian Mutiara Selatan bertabrakan dengan Turangga, Malabar, Gajayana, Sancaka, kemudian Gajayana bertabrakan jadwal dengan Lodaya, Turangga, Malabar, dan Mutiara Selatan. Kemudian Sancaka yang terakhir bertabrakan jadwal dengan Turangga, Mutiara Selatan, dan Mutiara Selatan. Kemudian ini adalah graf penjadwalannya. Untuk algoritma Wurtz-Powell-nya seperti berikut. Algoritma Wurtz-Powell didasarkan pada graf penjadwalan di samping ini, yang kemudian kita tentukan warnanya. Untuk menentukan warnanya, kita mencari derajat yang paling banyak, derajat simpul yang paling banyak. Derajat adalah garis masuk simpul yang memiliki garis
dengan simpul lain yang paling banyak atau relasi. Misal di simpul turangga memiliki 4 derajat. Kita lihat di simpul turangga, yaitu memiliki jalan masuk ke atau relasi dengan kereta Lodaya, Sancaka, Gajayana, dan Mutiara Selatan. Begitu juga derajat-derajat lainnya, simpul lainnya. Ambil contoh satu, yaitu biru, warna biru. Warna biru kita tentukan dari derajat turangga, yaitu 4. Untuk menentukan warna biru, kita harus mencari simpul yang tidak berhubungan dengan turangga, yaitu Malabar. Jadi jika turangga berrelasi dengan kereta lainnya, maka warnanya tidak boleh sama. Oleh karena itu, warna kereta yang tidak berhubungan dengan turangga warnanya sama karena tidak berhubungan dan bertabrakan jadwal. Jadi harus dipisahkan. Jadi untuk turangga kita warnakan biru, maka yang tidak berhubungan dengan turangga adalah Malabar, warnanya juga biru. Begitu juga dengan warna-warna lainnya yang ditentukan dengan derajat. Misal derajat 4, 4 kita tentukan lebih dahulu sehingga terbentuk warna-warna tersebut. Jadi untuk kesimpulan kasus penjadwalan graf, jawabannya untuk persoalan yang tadi, berapa paling sedikit jalur yang dibutuhkan untuk waktu keberangkatan tersebut sehingga semua kereta api dapat beroperasi tanpa saling bertabrakan, yaitu 3, yaitu jalur merah, hijau, dan biru, maka tidak akan bertabrakan. Sekian dari kami. Saya Febrian Dwiswanto. Saya Salam Amadeo. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.